Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-8b sampai ayatnya yang ke-16. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat, bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepada aku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Inilah waktu bagi Daud untuk membersihkan nama dan citranya yang sudah tercoreng di hadapan Saul. Melalui ayat 8b sampai 16 ini, telah tergambar cukup jelas perihal penyebab di balik kebencian Saul yang begitu besar terhadap Daud. Nampaknya terdapat beberapa pihak yang berupaya menghancurkan keutuhan kerajaan Israel perdana yang dipimpin oleh Saul, sehingga mereka memengaruhi perspektif Saul mengenai Daud. Itulah sebabnya Daud berkata kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'?" Interaksi di luar gua itu pun menjadi momen rekonsiliasi, paling tidak untuk beberapa waktu ke depan, antara Daud dengan Saul. Kemudian, pertemuan itu juga menjadi momen penegasan kesetiaan Daud kepada Saul yang sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri, dan ketaatan iman Daud kepada Tuhan dengan tidak menjamah Saul sebagai orang yang diurapi. Meskipun Daud adalah orang yang pandai berperang, namun ia memilih untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan antara dirinya dengan Saul. Daud memilih untuk menyelesaikan perkara di dalam Tuhan. Bagi Daud, konflik yang terjadi dengan Saul hanya dapat diselesaikan dengan kebenaran di dalam Tuhan, sehingga cara kekerasan bukanlah pilihan di hadapan Daud. Melalui beberapa pengulangan frasa, Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Daud sedang menyingkapkan kepada Saul sebuah persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh dirinya maupun oleh Saul, dan hanya dapat diselesaikan oleh Tuhan. Kebencian yang ada pada diri Saul maupun balas dendam yang mungkin muncul pada diri Daud bukanlah penentu akan berakhirnya permasalahan yang ada pada saat itu. Sahabat Alkitab, sikap Daud pada cerita ini menjadi sebuah teladan hidup yang benar, namun sangat sulit untuk dilakukan. Marilah kita cermati realitas hidup di masa sekarang, yakni banyaknya pihak yang berkonflik dan berupaya menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang menurut mereka adalah benar dan tepat. Namun semua upaya itu justru menimbulkan masalah-masalah baru yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, kita diajak untuk menjadi agen-agen resolusi konflik dalam kebenaran firman Tuhan. Alangkah indahnya bagi setiap umat Tuhan untuk selalu mengendalikan diri dan menjadikan Tuhan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah. Artinya, kita selalu mengenal kebenaran firman Tuhan dan mengimplementasikannya sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait masalah-masalah yang terjadi. Entah dalam hubungan suami istri,
orang tua dengan anak, sesama saudara, dalam lingkup berjemaat maupun bermasyarakat. Semua itu menjadi penting agar kita tidak bertindak dengan cara yang menurut kita benar sendiri. Tuhan adalah hakim yang memimpin setiap pihak kepada kondisi dan penyelesaian masalah yang benar. Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam kehidupan kami seringkali muncul banyak masalah yang bahkan juga sulit untuk kami selesaikan. Tolonglah kami, biarlah kami selalu beracu kepada kebenaran firman Tuhan, dan kami selalu membuka diri kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami mampu mengambil pertimbangan dan keputusan yang sesuai dan benar-benar menyelesaikan masalah, bukan justru menimbulkan masalah baru yang berkepanjangan. Tolonglah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.